Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, saatnya Magic Night Kok nganu sih? Ray Earth. Kali ini kita akan, ya seperti terlihat membahas Magic Night Earth yang mana dulu juga terbit di Indonesia dan tayang di Indonesia RCTI ya? RCTI. RCTI dan akan ada remake-nya. Betul. Karena akan ada remake-nya lah kita Animenya. remake. Ini adalah serial. Ini judul keberapa klaim? Aduh, Nggak tahu kalau itu ya. tahu mas, aku klaim itu Ya. banyak. Secara Kodansha. timeline. Aku nggak tahu ini terbitnya di majalah Shoujo atau Shonen ya. Tapi nuansanya nuansa Shoujo. Cuman Tapi ceritanya Shonen. ya adegannya shonen. Adegannya Shonen. Ada robotnya loh. Betul. Dan ada apa? Dan isekai ya? Isekai. Dia tuh dari Tokyo Tower. Di Tokyo Tower terus ke dunia lain dan harus menyelamatkan dunia. Nuansanya sangat RPG sekali ya. Menyelamatkan Putri Emerald. Iya. Yuzurenai. Oh, kalau aku lagu bahasa Indonesianya. The best bahasa Nah, habis Indonesia. itu ada meka-mekanya gitu. Nah, di Indonesia juga sempet terbit ini kumpulan gambarnya, Artbooknya. Alhamdulillah aku masih punya. Iya. Ini luar biasa sekali gambar-gambarnya, terus masih ada posternya ini juga. Coba Mas. Bayangkan pernah ada masa-masa seperti ini. Kita dapat asupan seperti ini. Iya. Makanya larisin. Dibeli. Dibeli. Jadi Kamu flashback sedikit ke Magic Night Ray Earth. Tentu saja Sebentar. apa? Aku dulu mas. Apa Ini itu? akan ku ceritain Komiknya. betapa komiknya itu. Mohon maaf, Alex Media zaman dulu. Ya. Kenapa kalian bisa seblunder itu? Jadi kalau dilihat komiknya ini adalah Ini sampai sini. gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada total, kelihatan nggak sih? 9 komik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Volume pertama 1, 2, 3, 4. Masalahnya sebenarnya itu tuh 4 mas. Oh, oke. Volume 5 ini Magic Night Earth 2. Jadi emang ada season 2-nya. Season 2-nya sebenarnya lebih jelek sih, tapi itu urusan nanti ya. Oke. Nah, Oh. volume 5 dan volume 1, 2 itu sama. Iya. Isinya sama. Bukan hanya ada tambahan 2 ya? Ini nih maksudnya. Kalau ini 5. Wow. Isinya sama. Dulu mas, aku ini beli 3 kali beli set mas. Jadi aku tuh zaman dulu banget. Zaman dulu banget tuh ngumpulin satu-satu. Cuman nggak lengkap. Nah habis itu aku beli di Tokopedia. Lengkap. Dia bilangnya set gitu. Aku beli set. Tapi nggak ada nomor satunya. Oh, oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Jadi yang nomor 1 ini, yang Magic Night Ray Earth 2, yang nomor 1, yang ini tuh susah dicarinya, naudzubillah min dzalik. Nah, bodohnya aku adalah tidak aku baca dulu. Oh. Akhirnya, karena masih fase ngumpulin. Karena aku akhirnya nyari ini satu, astagfirullah nyarinya nggak ketemu. Akhirnya aku dapet lagi set yang ada satunya dengan harga agak mahal. Tak beli, pas baca marah aku. Karena persis itu. Karena aku jadi beli 3 kali kan. Iya. Bukan 3 set ya, tapi ada satu yang nggak lengkap, ada satu yang lengkap tapi nggak ada nomor 1, sama ada satu yang lengkap semua. Itu beneran sebel banget itu. Berarti animenya tuh 5 tankobon ini? Nggak, animenya dipanjangin mas. Oh. 4. Namanya dipanjangin. Oke. Sebagaimana karakter Sakura cuma 12 volume, tapi di anime itu jadi 50 sekian. Jadi memang ada. Jadi klaim itu memang memberi ruang untuk manjang-manjangin sih. Oke. Dan ini sifat anime zaman dulu ya. 50 episode itu adalah hal yang normal. Betul. Inuyasha itu fillernya banyak sekali ada. Jadi ada tambahan-tambahan karena medium anime dianggap sebagai medium yang lebih superior. Betul. Kalau sekarang kondisinya Kebalikan. Kalau sekarang kondisinya kebalik. Jadi harus se-faithful mungkin. Oh gitu. Jadi secara volume pendek ya. Pendek. Ceritanya to the point mas. Apakah di 5 tankobonnya 4 tankobonnya MKR ini ada mekanya itu? Udah juga? ada. Sampai yang season 2 juga ada. Oke. Tapi season 2 itu tidak masuk di anime? Itu aku nggak inget mas. Aku juga nggak inget. Itu aku nggak inget. Yang jelas animenya kan aku inget-inget nggak inget ya. Ya berarti
kurang lebih sama. Beberapa konten yang bahas tentang anime zaman dulu yang tayang di Indonesia dan bukan kecewek-cewekan, emang cewek ya, Cardcaptor, Sailor Moon gitu. Aku memang nggak nonton karena Wedding Peach. Korektor Yui. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi di zamanku di Kalimantan, Minky Momo tahu. Di Kalimantan dulu memang stereotip bahwa kalau cowok nonton yang kecewek-cewekan tuh nggak cuman di Kalimantan. Iya, tapi maksudku aku cerita pengalamanku. Di aku juga gitu, cuman ada? Sama-sama. Jadi kalau nonton Sailor Moon tuh lanang kok nonton Sailor Moon. Jadi ada itu-itunya. Cuman kan aku tetap nonton ya. Ya, jadi karena alasan yang sama sekali berbeda. Iya. Oke. Kalau Henshin kan aku itu sebagai cowok. Betul. Nah, tapi animenya MKR ini memang appetizing banget. Dan banget. Ada 2 faktor ya. 3 sih. Pertama adalah kostumnya. Bener kan? Dan nggak menjual sensualitas, Riz. Nggak. Makanya dia tuh bener. Kecuali kostum terakhir ya, yang terbuka gitu bawahnya gitu. Jadi. Tapi itu pun nggak. Tapi itu tuh karena robot, karena udah armor gitu. Kostumnya ini beneran kalau bisa dibilang itu heroiknya kuat. Jadi beneran kayak kostum middle age ya. Middle age kan Mordor ya. Mordor. Nah, karena itu cowok jadi lebih tidak resisten. Karena kostumnya battle suit-nya itu beneran armor, ada armornya, pedang. Nah, kalau kita bandingkan dengan Sailor Moon yang senjatanya adalah make up, terus tongkat kan, Wedding Peach itu lebih parah lagi. Cewek banget. Ini tuh tidak terkesan ceweknya. Iya. Dan mereka rata-rata tomboy kan. Kecuali yang emang Hikaru paling tomboy. Iya. Nah, bagusnya lagi tuh weapon mereka tuh emang art banget. Jadi asik gitu Dan loh. itu klaim. Iya. Dan itu klaim weaponnya. Bahkan gitu tongkatnya Cardcaptor aja sebetulnya bagus klaim gitu. Nah, terus robotnya. Yang kedua, elemen kedua adalah robotnya. Hikaru kan rambutnya api gitu ya, robotnya kan. Daripada kalian tak cariin di sini, tak kaliin robotnya di sini. Itu juga kayak ini, Riz, kayak Agnemon. Oh iya, ini loh. Kayak gini tuh kan. Iya. Nas, tolong dong ini disesuaiin bisa nggak? Agak jauhin, Nas. Oke. Nah. Oke. Nah, ini kan kostumnya kan bukan cewek banget ya. Nah, kalau kayak gini baru kerasa shoujo-nya. Standar lah. Terus kita lihat robotnya. Itu pedangnya. Nah, ya ini senjatanya pedangnya. Pedangnya artistik sekali loh. Ini Game Gear, teman-teman, Sega. Ada juga gamenya ya? Ada di Game Gear, ada Sega Saturn ada. Main nggak? Saya tidak punya. Saya bukan orang Sega, maaf. Saya Nintendo. Sama aku juga. Nah, ini robotnya loh. Fuhoji itu angin. Angin robotnya. Ini air, es. Air. Habis itu Hikaru api. Nah, Hikaru pun kalau di season 2 tuh bukan robot, Mas. Apa namanya? Ini loh. Hewan. Oh, oke. Oh, iya. Nah, makanya yang nah, terus ini robotnya bisa bergabung dan ini ada ultimate form-nya. Nah, ini kan kostumnya Ami yang udah kebuka gitu, tapi tetap jadi kayak sensei ya gitu loh. Jadi kita anjir. Kita tuh nggak sama sekali terdistraksi sama sensualitas gitu. Nah, elemen kedua menurut gua adalah villain-nya. Villain-nya itu apa ya? Betul. Jahat. Betul. Bukan jahat ya. Terlihat jahat. Dan itu buat kita laki-laki kan, itu kan hal yang penting kan, punya villain yang. Sentai kan juga gitu kan. Sentai juga gitu, makanya appealingnya MKR buatku, MKR itu adalah gerbang mungkin buat banyak orang untuk bahwa Clamp itu bukan cuman buat cewek loh. Kalau karya, dan ini gerbang dari Clamp untuk bikin karya-karya yang lebih eksperimental lagi, bikin cowok, karena ada Gohodrak, ada gue sebut deh yang aneh, ada Tokyo Babylon itu yang lebih normal gitu. Nah, makanya jadi aku sih excited untuk nonton remake animenya karena yang dulu aku nggak nonton. Plus itu di masa aku SMP ku pada saat itu lagi renovasi, ada banyak kelas yang maksudnya dibangun ulang di tingkat. Jadi jadwal sekolah kami itu ada yang masuk pagi, masuk siang. Nah, kalau aku masuk pagi,
aku bisa nonton Magic Knight Rider, tapi kalau aku masuk siang aku nggak bisa. Kalau nggak salah dulu tuh nggak tahu, mungkin dikoreksi, kayaknya bukan Minggu pagi deh. Aku nggak ingat. Kayaknya bukan Minggu pagi. Aku sama sekali nggak tapi ingat. coba deh, aku Tapi lupa. aku ingat tapi aku nontonnya. SMP. Aku SMP dia tayang. Sampai di SMP itu berarti aku RCTI. belum lahir ya? Enggak lah. Enggak lah. Kamu udah kuliah. Belum. Aku SD kayaknya. Aku SD. Seingatku SD sih. Sebenarnya tahun berapa? 95-an mungkin. 1995 mungkin. Oh iya, itu aku masih 5 TK sih. apa 6? Aku lupa, 6. Kalau aku antara TK SD sih, jadi Iya. aku nggak ingat-ingat banget. Cuman memang ingat Ada ada adegan-adegannya. Komiknya aja aku nggak ingat loh pas kecil. Cuman Oke. aku begitu usia SMA aku baru lihat komiknya Iya, di iya. rental tentunya. Yang jelas aku menantikan kembali Ceritanya jujur lagunya. ya, ceritanya tuh yang pertama tuh bagus. Ya, aku nggak baca soalnya. Bagus. Nggak Yang baca. pertama tuh apa ya? Ada urgensi buat penyelamatannya gitu loh. Nah, yang kedua itu masalahnya pengulangan. Jadi agak gimana gitu. Oke. Agak kurang ya, agak Jadi kurang. nggak dianggap pun nggak apa-apa. Yang kedua, maksudnya ya udah satu tuh udah masterpiece ibaratnya. Bukan direct sequel atau? Gini, direct sequel. Satu tuh masterpiece. Kedua itu kayak sequel yang nggak perlu. Karena Oke. penutupan Magic Knight Rider pertama itu udah bagus banget. Hmm. Nah, ketika dibikin kedua, bisa dibilang jelek sebenarnya enggak. Cuman ngerti kan maksudnya Mas? Iya. Kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa deh. Gitu. Malah kitanya kayak, loh kok ada sih? Heeh. Gitu. Oke. Apalagi ya dari MKR? Ya udah sama-sama nunggu animenya. Ini tuh lebih ke jualan mecha sih Mas. Iya, memang. Ini lebih ke jualan mainan kalau yang ini tuh. Kalau yang pertama itu masih ada ceritanya itu masih kuat sekali loh. Bagaimana Fu itu apa ya istilahnya? Panah ya Fu tuh aslinya. Pokoknya masing-masing dari Hikaru, Fu sama Umi atau Ami sih? Umi Aku atau lupa, Ami itu aku lupa. mereka itu punya kompleks masing-masing. Kenapa kemudian mereka menyelesaikan masalah-masalahnya pada saat perjalanan di Iya. Isekai ini. Iya. Nah, di tamatnya masalah itu selesai. Fu yang ada yang aku ada masalah sama ada yang aku yang ingat tuh masalah dengan diri sendiri. Dia tuh nggak punya mimpi, nggak punya apa. Jadi dia tuh datang ke sini kayak aku ngapain ya? Aku bantu-bantu doang nih. Nah, memahami bahwa hal itu tuh tidak apa-apa. Bahwa kamu tuh nggak punya mimpi pun sebenarnya nggak masalah. Nah, itu buatku itu bagus banget sih. Ada layer-layer seperti itu. Nah, ketika itu selesai lalu kemudian dibikinlah Magic Knight Rider 2 yang hanya cerita aksi saja. Magisnya agak hilang. Tapi maksudku Kalau aksinya tetap bagus. Tetap official kan maksudnya. Official. Gitu kan. Enggak, kalau aksinya MKR 2 tetap bagus. Oke. Cuman Urgensi ceritanya. hatinya yang nggak ada. Oke. MKR 1 tuh gila lah, aku suka banget. Hatinya kuat banget. Oke, apalagi? Itu aja sih Itu aja sih soal kita dari MKR. obrolan untuk MKR Magic Knight Rider, dan nanti kalau animenya tayang juga ya mudah-mudahan kita Kalau mau diterbitkan ulang edisi spesial gitu, Bind Up Edition MKR omnibus. Nah, jadi, lebih besar. Jadi kan 4 volume nih, kan total 8 volume. Ya. Nah, jadi 4 volume gitu. Terus Ya. dibundle gitu sepertinya akan menarik. Soalnya aku yakin sekali penggemar klaim itu berani bayar mahal. Dan kayaknya yang belum pernah baca juga kayaknya akan beli sih, karena Magic Knight Rider itu se-universal itu sih. Iya, se-universal itu. Gitu. Dibandingkan CCS yang lean toward lean toward nostalgianya itu kuat sekali, atau TRC yang membingungkan. Magic Knight Rider itu lebih siapapun bisa masuk baca ini. Oke. Kalau CCS tuh menurutku agak lebih cewek sih. Ya. Agak lebih cewek sih. Oke, masih kecil lagi. Enggak juga. SD. Nah kan. Oke. Dan satu lagi ya. Ini yang membuatku terobsesi sama Tokyo Tower. Oke. Bukan X tapi ini. Dia mau jadi Tokyo Tower? Bukan. Pengen ke sana. Oh, kirain cosplay. Dan aku baru tahu namanya ternyata ada namanya Tokyo Tree. Bukan tower sih, Skytree. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. komik manga lainnya. Jangan lupa subscribe. Yes, thank you teman-teman.